Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kembali lagi kepada video pembelajaran Ibu kali ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak, Ibu akan langsung memulai pembelajarannya. Mohon simak dengan baik-baik. Nah anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, apa kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup yang pernah kita pelajari kemarin? Nah, kalau masih ingat, tolong sebutkan. Nah, anak-anak, apa saja ciri-ciri yang kalian temukan pada gambar ini? Marilah kita cari bersama-sama. Lihat gambar yang ada di pojok kanan bawah kalian ini. Nah, yang pertama kita akan mengisi tabel ini. Kita lihat dulu kegiatan pada gambar. Ini yang dicontoh yang di buku tema ya. Ibu menyiram tanaman. Lihat gambar ibu menyiram tanaman. Nah, berarti ciri-ciri makhluk hidupnya bahwa tumbuhan memerlukan air. Nah, untuk selanjutnya, Siti dan Ayah sedang memberi makan ayam. Ini gambarnya. Nah, berarti ini ciri-ciri makhluk hidup bahwa hewan memerlukan makan. Selanjutnya gambar apa, Nana? Ayam bertelur, induk ayam dan anak-anak ayam. Berarti ini makhluk hidup, ciri-cirinya bahwa ayam berkembang biak. Ini ada Siti, ada ayah, ada ibu. Nah, juga sama seperti ayam tadi bahwa manusia juga berkembang biak. Selanjutnya, ayam menuju tempat makan. Nah, ini nih, ayam menuju tempat makan. Berarti ayam juga bergerak atau hewan bergerak. Nah, selanjutnya, tempat minum ayam. Ini ada tempat minum ayam ini. Nah, tempat minum ayam ini juga membuktikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup, hewan memerlukan makan. Nah, demikianlah anak-anak ciri-ciri makhluk hidup yang kita temukan pada gambar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ini gambar. Kita mencari kaitan atau persamaan dari kedua gambar ini. Nah, persamaannya, hubungan kedua gambar ini adalah saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, keluarga Siti sedang makan dengan lauk pauk, ayam, dan telur. Gambar pertama ini menunjukkan Siti dan keluarga membutuhkan makan. Makanannya berasal dari makhluk lain. Coba lihat di meja makannya, ada ayam, itu berarti berasal dari hewan. Ada sayur, berarti juga berasal dari tumbuhan. Dan ada padi yang juga berasal dari tumbuhan. Nah, gambar ini anak-anak, gambar ini yang kedua ini ada induk ayam, anak ayam, dan telur ayam. Berarti ayam berkembang biak yang mula-mula dari telur, anak ayam, dan menjadi ayam. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian amati perkembangbiakan ayam atau siklus pertumbuhan ayam. Induk ayam akan bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini tumbuh menjadi ayam dewasa dan bertelur kembali. Nah, inilah siklus dari pertumbuhan ayam. Nah, anak ayam ini sangat lucu sekali. Tetapi jangan dimainkan. Karena mengapa? Nanti induk ayamnya marah. Nah, bisa kalian nanti dikejarnya, ya kan? Nah, berarti ini merupakan ciri makhluk hidup, dia menanggapi rangsang. Atau sama seperti kemarin, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Nah, kalau ayam, induk ayam akan marah jika anaknya dimainkan. Anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian bernyanyi kembali. Tapi Ibu hanya menyanyikan sedikit saja karena untuk mengingatkan kembali pelajaran kita yang pertama tentang pola irama. Mau kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah, untuk
syair selanjutnya, ini tugas kalian. Kalian nyanyikan sendiri atau nyanyikan bersama-sama di rumah dengan orang tua atau mungkin nyanyi sendiri dan bersama adiknya, boleh juga. Anak-anak, masih ingat kalian dengan panjang pendek bunyi atau pola irama? Jika masih ingat, maka nanti kalian coba buat tanda pola iramanya seperti yang Ibu contohkan yang ini. Ini adalah contoh pola irama yang Ibu nyanyikan tadi, pendek, pendek, dan panjang. Sekarang kalian lanjutkan pada bait yang kedua tadi yang belum Ibu nyanyikan tadi dan beri tanda pola iramanya. Selamat mencoba, semoga sukses. Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, perkembangbiakan ini dapat dilakukan oleh manusia dengan cara membuat peternakan. Nah, peternakan dapat menghasilkan ayam dan telur dengan jumlah yang banyak. Baiklah, kita perhatikan pada tabel yang ada di layar kalian. Ini adalah hasil peternakan yang ada. Ini hasil jumlah-jumlah telurnya dan ini nama peternakannya. Sekarang, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur? Masih ingat dengan cara mengurutkan bilangan kemarin? Jadi kita cari yang mana yang paling banyak dulu. Caranya, lihat angka ribuannya dulu. Nah, yang mana yang paling besar angka ribuannya? Angka 3, tapi 3-nya ada 2, ada di peternakan A dan peternakan C. Nah, setelah itu lihat yang ratusan. Nah, ratusannya di peternakan C ada 5 ratusan dan yang di peternakan A ada 0 ratusan. Berarti yang paling besar yang mana, Nana? Yang paling banyak yang mana? Ya, peternakan C, 3.500 butir telur. Kemudian peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur? Ini mudah sekali, kalian tinggal lihat ribuannya yang mana yang paling kecil, yaitu peternakan B, sebanyak 1.500 butir telur. Selanjutnya, urutkan peternakan ini yang ada di buku tema kalian, kerjakan di buku masing-masing pada halaman 28. Ini dikerjakan. Selanjutnya, ini juga, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Jika masih ingat, maka kerjakan juga buku temanya, buku tema 1 halaman 29, kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, untuk mempermudah cara membaca lambang bilangan, maka ini ada tabel nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini bisa kalian baca di buku tema kalian halaman 29. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan pada latihan yang di buku tema, ini nomor 1, ini ada angka 4750. Bagaimana cara membacanya dan bagaimana nilai tempatnya? Baiklah, Ibu jelaskan dan mohon disimak. Yang pertama, angka 4 ribuan. Nah, 4 ribuan atau 4.000, terus di ratusannya ada angka 7 atau disebut 700. Kemudian pada puluhannya ada angka 5, 50, dan satuannya 0. Dan dibaca juga 0. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cukup baca ininya saja, 4.750. Nah, jika satuannya 0, maka tidak usah dibaca. Tapi kalau misalnya jika satuannya ada 1 atau 5, jadi dibacanya 4.755. Nah, karena ini satuannya 0, jadi dibaca 4.750. Seperti ini tulisannya, 4.750. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, kalian lanjutkan nomor 2 dan nomor 3 yang ada di buku tema 1 halaman 30. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.